Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karissa Putri Herlinda. Saya adalah siswa kelas 5 dari SDN Kampus Langsung 1 Surabaya. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal-usul Surabaya. Sebelum saya bercerita, saya ada sedikit pantun nih. Matahari adalah sang surya, menyinari alam semesta. Ayo kawan dengarkan kisah Surabaya dari pertengkaran si hiu sura dan si buaya baya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya ganas yang bernama Baya. Baya sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan. Sungai yang ditinggali oleh Baya itu bermuara pada laut luas. Di laut luas itu, tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Sura sangat ditakuti oleh semua ikan di lautnya. Akan tetapi, Sura bosan hanya memakan ikan setiap harinya. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, Sura berjalan-jalan ke sungai tersebut. Saat sedang berjalan-jalan, dia melihat seekor anak kijang yang sedang minum air di tepi sungai. Melihat itu, Sura merasa lapar. Diam-diam, dia berenang ke tepian dan langsung menyambar sang kijang tersebut. Sura merasa senang karena mendapat santapan yang lezat. Wah, santapan di sungai ini sangatlah lezat dan berdaging, ujar Sura sembari menyantap anak kijang tersebut. Keesokan harinya, Sura merasa ketagihan. Dia kembali lagi ke sungai dan mencari mangsa di sana. Dia mendapatkan mangsa yang banyak. Berhari-hari Sura melakukan hal itu. Tapi lama-kelamaan, Baya menjadi curiga karena sulit untuk mencari mangsa. Baya akhirnya mencari tahu sebabnya. Saat melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet, Baya menjadi marah. Hei Sura, apa yang kamu lakukan di sini? Berani-beraninya kamu mencari mangsa di daerah kekuasaanku. Sura yang mendengar itu pun tidak takut sama sekali dan malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari mangsa di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makan di sini. Akhirnya, perkelahian antara kedua binatang buas itu pun tidak dapat terelakkan. Keduanya saling berkelahi karena mereka sama-sama kuat. Pertarungan itu berlangsung selama berhari-hari hingga membuat hewan lain yang ada di hutan pun menjadi gelisah dan tidak nyaman. Akhirnya, kedua binatang itu pun lelah karena tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang sebab keduanya sama-sama kuat. Baya, sebaiknya kita sudahi saja pertempuran ini. Aku lelah. Aku juga Sura, aku sudah lelah. Baiklah, kita batasi saja daerah kekuasaan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batasnya, Baya, atau kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Akhirnya, setelah itu pun Sura kembali ke lautnya. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali dan tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Sura diam-diam berenang ke muara. Kalau aku mencari mangsa di muara, pasti buaya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana, ujar Sura. Namun, sayangnya tidak ada mangsa yang mendekat ke muara. Akhirnya, Sura pun diam-diam masuk ke dalam hutan. Dia senang kembali lagi ke hutan, namun dia harus berhati-hati agar tidak diketahui oleh Baya. Aku akan mencari mangsa di sungai ini dan akan langsung membawa ke laut agar Baya tidak tahu. Rencana itu pun berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura menangkap mangsa di sungai tanpa diketahui oleh Baya. Namun, lama-kelamaan Baya merasa curiga karena lagi-lagi mangsanya berkurang. Dia yakin ini ulah Sura walaupun dia tidak melihat Sura di sungai itu. Pasti ini ulah Sura. Awas saja kau Sura. Baya pun menyiapkan sebuah rencana. Dia menangkap seekor anak kijang dan menariknya di tepi sungai. Dia melukai kaki anak kijang itu agar dia tidak bisa lari. Kemudian dia pergi untuk bersembunyi.
Sura yang sedang berenang pun senang melihat Kijang tersebut karena Kijang itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapat santapan yang gemuk. Hehehe. Saat Sura sudah bersiap untuk menyeret anak Kijang tersebut ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Oh, jadi selama ini kamu yang mencari mangsa di sungai ini. Dasar kamu memang bandel dan tidak tahu malu, Sura. Bayangkan ikan-ikan di lautmu sangat luas, sangat banyak, tapi kamu malah mencari mangsa di sini. Hei Baya, kalau kau mau, kau boleh saja mencari mangsa di lautku. Aku tidak mempermasalahkan itu. Halah, mana doyan aku dengan ikan-ikan itu, apalagi aku tidak tahan dengan air laut. Akhirnya, perkelahian antara kedua binatang buas itu pun terjadi kembali. Dalam sekejap, air sungai yang bening berubah menjadi merah darah. Baya, dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan di pangkal ekornya sebelah kanan, sehingga ekornya itu selalu terpaksa berbelok ke kiri. Sura juga mendapat gigitan Baya di ekornya sehingga hampir putus. Akhirnya Sura pun kembali lagi ke laut dan Baya merasa bangga karena dapat mempertahankan kekuasaannya. Peristiwa tersebut, maka dari itu dibangunlah monumen kota Surabaya. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat kita dapatkan dari dongeng ini adalah tamak dan rakus selalu membawa ke kesengsaraan. Kamu jangan pernah meniru sifat Baya, sifat Sura yang gelap mata sehingga mencoba merebut apa yang bukan baik. Terima kasih. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.